Sebenarnya kan enteng banget itu. Hidup tuh enteng kalau ngikutin syariat. Yang susah itu ngikutin hawa nafsu kita. Jadi hidup itu akan mudah sekali kalau ngikutin syariat. Yang susah itu ngikutin hawa nafsu kita. Maka panduan akhlak mulia tidak ada lagi kecuali Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad sudah wafat, sudah jelas baiknya. Nah nanti kita lihat ya bagaimana Nabi kita akhlaknya benar-benar mulia. Nabi itu pernah disampaikan oleh istrinya Siti Aisyah. Teman-teman mungkin pernah dengar kisahnya. Sa'ad bin Hisham bin Amir salah satunya pernah bertanya kepada Siti Aisyah, akhbirni an khuluqi Rasulillah, coba berikan kabar kepadaku akhlak Rasul itu seperti apa. Maka jawaban Aisyah, qalat khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi teman-teman mau nggak ngikutin Nabi? Mau mencontoh Nabi? Terus bagaimana supaya kita tahu mencontoh Nabi? Ternyata landasannya itu Quran. Jadi kalau saya dengan teman-teman itu mau menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka pastikan kita mengikuti Al-Quran, membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikhwati fillah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada sore ini, pertemuan yang diharapkan senantiasa menambah baik iman kita, juga menambah baik amal kita setiap harinya. Karena kata Nabi, orang yang beruntung adalah yang setiap harinya lebih baik daripada hari-hari yang telah dilaluinya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir saat ini ataupun yang ikut di kajian online, mudah-mudahan senantiasa seperti itu. Apalagi sekarang di tahun baru 1444 Hijriah, tahun cantik. Walaupun di tiap tahun juga cantik, yang ganteng sebaliknya ya ganteng. Jadi memang Allah ingin kita setiap harinya, apalagi setiap tahunnya, itu mendapatkan bagian yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian seperti ini adalah salah satu bagian di dalamnya. Agak susah ya menyebutkan nama saya. Nggak apa-apa. Saya pernah disuruh ganti nama oleh guru saya dari Sudan. Tuh beliau menyebutkan badil ismak, ganti namamu. Karena orang Sudan tidak bisa menyebutkan seperti yang tertulis. Mereka menyebutkannya Amasuro. Lebih bagus teman-teman, walaupun Asmawara. Aslinya Amaswara ya. Tuh orang Sudan nyebutnya Amasuro, nggak bisa. Akhirnya minta diganti nama, laporan ke orang tua, mah minta ganti nama, disuruh guru ganti nama. Susah, nggak usah katanya. Ini teh udah ngabubur bodas. Susah cina. Akhirnya nggak ganti sampai sekarang. Padahal dulu pas kalau belajar bahasa Arab tuh susah itu, mereka menyebutkannya jadi Amasuro. Terus protes kan. Laisa Amasura, Amaswara, tapi mereka nggak bisa menyebutkan Amaswara. Tapi apalah artinya sebuah nama ya, yang penting bisa saling melihat, mengenal. Mudah-mudahan pada ujungnya kita bisa saling melihat dan saling mengenal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita berkaitan dengan apa tadi temanya? Landasan akhlak mulia ya. Akhlak mulia ini bahasa Arabnya akhlakul karimah ya, akhlakul karimah. Kalau kita mau mencontoh akhlak, mencontoh kepada yang masih hidup atau yang sudah mati? Kalau kita mau beramal, berakhlak gitu, mau mencontoh akhlak seseorang, itu sama yang masih hidup atau yang sudah meninggal? Dua-duanya? Jadi siapakah akhlak yang paling mulia di muka bumi ini? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika yang paling mulia akhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang harus kita contoh adalah orang mati. Karena orang hidup masih ada kemungkinan berubah. Orang yang masih hidup itu kemungkinannya tetap berubah. Dan perubahan itu biasanya teman-teman ada pelajarannya di fisika kalau tidak salah. Sesuatu itu berubah kalau ada dorongan.
kalau ada tekanan. Sesuatu ditekan bisa jadi berubah. Tadinya sabar, kesananya jadi sadar. Iya, sabar. Ya aku tuh udah lama sabar sama kamu itu. Tapi ujung-ujungnya jadi sadar juga. Padahal ada yang lebih baik daripada kamu, akhirnya ditinggalkan. Nah ini baru sadar. Ya baru sadar. Sadar. Maka yang diperintahkan oleh Allah apa? Sabar. Yang diperintahkan Allah itu sabar. Dan banyak orang yang sadar. Ini kalau ada musibah, baru teman-teman disebut sabar itu di kejadian pertamanya. Sabar itu saat kejadian pertama. Kalau celaka saat kejadian pertamanya, cek, itu kita sabar, itu disebut sabar. Tapi kalau sehari kemudian, 2 hari kemudian, apalagi 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, terus ngomong, aku tuh udah mulai sabar, itu mah sadar. Udah setahun. Yang namanya sabar itu saat kejadian, cek, diputuskan, biasa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulai hari ini misalnya dulu pas bismillah gitu. Mulai hari ini bismillah aku melamarmu. Tapi tiba-tiba sebelum ke pelaminan nggak jadi. Maka kita tinggal ucapkan, dengan ditinggalkanmu aku mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beres? Iya. Sebenarnya kan enteng banget itu. Hidup tuh enteng kalau ngikutin syariat. Yang susah itu ngikutin hawa nafsu kita. Jadi hidup itu akan mudah sekali kalau ngikutin syariat. Yang susah itu ngikutin hawa nafsu kita. Maka panduan akhlak mulia tidak ada lagi kecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sudah wafat, sudah jelas baiknya. Nah, nanti kita lihat ya bagaimana Nabi kita akhlaknya benar-benar mulia. Nabi itu pernah disampaikan oleh istrinya Siti Aisyah. Teman-teman mungkin pernah dengar kisahnya. Sa'ad bin Hisham bin Amir salah satunya pernah bertanya kepada Siti Aisyah, akhbirni an khuluqi Rasulillah, coba berikan kabar kepadaku akhlak Rasul itu seperti apa. Maka jawaban Aisyah, qalat khuluquhul Quran, bahwa akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi teman-teman mau nggak ngikutin Nabi? Mau mencontoh Nabi? Terus bagaimana supaya kita tahu mencontoh Nabi? Ternyata landasannya itu Quran. Jadi kalau saya dengan teman-teman itu mau menjadi orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka pastikan kita mengikuti Al-Quran, membaca Al-Quran. Baik, teman-teman punya Quran semuanya di rumah? Banyak. Kalau baca Quran langsung buka atau baca dulu depannya? Misalnya kita mau baca Quran ya, misalnya surat apa? Teman-teman ada yang suka surat apa? Ada Al-Kahfi urusannya. Terus ada apa lagi? Anisa. Kenapa Anisa suka? Karena berbicara tentang wanita, perempuan. Sudah hafal? Ada bonus nanti. Saya sampaikan ke Pak Asep kalau udah ada yang hafal. 176 ayat sedikit nih. Cuman 176 ayat loh. Karena ada yang lebih panjang 286 Al-Baqarah. Ada lagi yang 200 Ali Imran. Ini sedikit 176. Cuman panjang-panjang. Tapi itulah memang perempuan urusannya panjang aja gitu. Perempuan itu panjang. Gak pernah cepet tuh perempuan itu, panjang. Kalau ngambek panjang waktunya. Kalau ngomong panjang. Pokoknya nama urusannya panjang banget. Lama-lama gitu. Nanti coba teman-teman kalau merasa perempuan itu hafalkan surat An-Nisa sampai hafal, sampai diamalkan. Karena tidaklah jadi An-Nisa sesungguhnya kalau tidak baca An-Nisa gitulah. Benar. Ini kadang-kala banyak perempuan yang nggak pernah baca An-Nisa tapi ingin disebut perempuan, kan susah. Yang lebih aneh lagi, kalau seseorang mau mencintai perempuan tapi nggak pernah paham tentang surat An-Nisa, makanya nanti itu kalau ada yang datang, tiba-tiba datang, kemudian melamar ke orang tua ya, minta izinnya tuh melamar. Maka coba pertanyakan nomor 1, salah satunya adalah sudah hafal surat An-Nisa belum? Kalau belum, mundur. Saya udah kadung nikah gimana? Tanya. Sudah hafal surat An-Nisa belum? Belum, mundur. Mundur dulu ke belakang, ke dapur, ngapalin. Ini kan udah jadi suami ya, ngapalin dulu. Kalau mau benar-benar jadi paham seorang perempuan tuh harus paham surat An-Nisa. Baik teman-teman, misalnya teman-teman tuh suka surat An-Nisa, surat Al-Kahfi, ada yang surat lain, Al-Waqi'ah dan lain-lain misalnya, suka pokoknya. Tapi tolong coba perhatikan dulu kalau baca Quran itu depannya sampulnya, jangan langsung masuk ke Quran. Karena ternyata di situ ada pelajaran penting. Teman-teman nanti perhatikan di setiap Quran pasti ada kaligrafinya. Dan kaligrafi ini jarang dibaca. Kalau kita baca Quran pasti langsung masuk. Langsung masuk. Cari suratnya, cari ayatnya. Ya. Teman-teman tuh harus tahu dulu ini teh apa. Tiba-tiba dapat surat bentuknya love
hati mau langsung dibuka. Lihat dulu dong depannya dari siapa untuk siapa kan, tiba-tiba dibuka aja. Terus mau apa gitu, ini surat apa kan jelas deh. Maka di depannya teman-teman nanti perhatikan, silakan pulang ke rumah sampaikan ini, bahwa di depan ini tulisannya semua wajib sama, semua Quran seluruh dunia harus sama. Tulisannya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Apa artinya? Al-Quran apa Al-Quran? Al-Quran apa bacaan ya? Al-Quran itu artinya bacaan. Al-Karim, Karim, mulia, jangan ragu, kan ada akhlakul karimah. Teman-teman nih, tadi kan landasan ya, tenang, nggak apa-apa, sore ini teh. Waktu sore itu waktu lelah, masya Allah harus pengajian. Makanya disimpan ustadz-ustadz mirip begini, biar nggak ngantuk. Iya benar. Terus tiba-tiba datang, aduh tunduh ya, oh luar biasa, kopi nggak ada. Enggak, bukan minta kopi. Nanti kopi hadir ke sini salah lagi. Teman-teman kasih kopi ke sini salah lagi nanti. Kenapa salah? Saya nggak suka kopi yang dihadirkan di sini. Harusnya yang dari sana tuh. Gak usah sebutkan, gak usah sebut merek ya. Nanti bisa dipesankan. Ini teman-teman lihat tuh, Al-Quranul Karim. Al-Quran itu bacaan, Al-Karim itu yang mulia. Makanya lihat, Rasul ini Nabi Muhammad SAW menerima Quran dari siapa? Dari malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril itu disebut malakun karim, malaikat yang mulia. Kemudian diterima oleh Rasulun Karim atau Nabiun Karim, Nabi kita yang mulia. Kemudian diturunkan pada bulan yang Karim, Ramadanun Karim, yaitu Ramadan yang mulia. Dan pada malam yang mulia disebut Lailatul Karim. Zib.